Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Kita sampai di hadis yang ke-94. Baik. Di sini dalam hadis ke-94 itu ini hadisnya nanti, tapi ini cerita dulu. Ini bentuknya dari cerita dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi hadis ini teman-teman dibawakan oleh Jabir bin Abdullah. Subhanallah. Dan Jabir bin Abdullah ini adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang memiliki banyak keutamaan. Jadi di antara yang memiliki banyak keutamaan adalah Jabir bin Abdullah ini. Subhanallah. Jadi kalau punya anak, teman-teman, nama anaknya Jabir juga bagus, ya. Karena Jabir ini juga Masya Allah, beliau banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada Jabir. Subhanallah. Apa di antaranya? Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jabir seorang yang dermawan, Masya Allah. Beliau terkenal dengan isar. Isar itu mendahulukan orang lain, ya, Masya Allah. Dan Jabir ini, Masya Allah, ya, beliau juga termasuk perawi hadis, Masya Allah. Jadi bukan hanya Abu Hurairah yang telah kita kenal sebagai perawi hadis, namun juga Jabir ini juga salah satu perawi hadis. Beliau dan ayahnya sama-sama sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan waktu perang Uhud, ya, perang Uhud. Ketika itu ayahnya melarang untuk Jabir ikut berperang, ya. Karena waktu itu memang Jabir punya saudara-saudara kandung, ya, perempuan yang harus dijaga. Subhanallah. Jadi subhanallah, ya teman-teman. Islam itu agama yang luar biasa loh. Perhatian banget kepada para kaum wanita. Apa buktinya? Banyak, ya. Rasulullah SAW tuh senantiasa mewanti-wanti bagi kaum laki-laki untuk menjaga kaum wanita. Masya Allah. Masuk di antaranya adalah kisahnya Jabir. Subhanallah. Di Jabir ini juga sama. Beliau Masya Allah, ya, terkenal juga sangat taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, pasti Jabir akan melaksanakannya. Masya Allah. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai Jabir bin Abdullah dan juga ayahnya radhiyallahu anhuma. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya kelak bisa berjumpa dengan Jabir bin Abdullah. Amin. Allahumma amin. Baik, di sini saya akan membacakan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, "Tulliqat khalati." Masya Allah. Jadi Jabir tuh lagi cerita nih. Apa yang diceritakan Jabir? Kata Jabir, "Tulliqat khalati." Bibiku telah diceraikan, ya. Telah diceraikan oleh suaminya. Berarti artinya suami bibinya itu telah menceraikan bibinya Jabir. Jadi Jabir ini, teman-teman, dia punya bibi. Nah, bibinya nih dicerai oleh suaminya. Jadi memang subhanallah, ya, yang namanya rumah tangga itu tidak selamanya mulus-mulus saja. Tidak selamanya baik-baik saja. Ada kalanya rumah tangga itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Di antaranya harus berpisah antara suami dan istri. Subhanallah, subhanallah. Dan ini terkadang tuh saya juga beberapa kali ini, ya, berjumpa dengan para akhwat yang bertanya kasus yang semodel dengan ini. Jadi ada yang akhwat itu akhirnya pengen menceraikan suaminya, ada yang dia juga diancam oleh suaminya akan dicerai, ya, subhanallah. Dan sedih rasanya gitu, ya teman-teman. Sedih sekali rasanya jikalau kita tuh mendengar ada keluarga yang subhanallah akhirnya harus bercerai gitu di tengah jalan, ya. Maka dari itu kita berdoa nih kepada Allah. Yuk kita banyak-banyak berdoa. Semoga keluarga kita
diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, ya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehidup sesurga. Ya, kita pengennya kali seumur hidup ya menikah dengan suami kita, ya. Dan nanti sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya sering kalau ada yang konsultasi masalah keluarga, ya misalnya ada akhwat, itu pun konsultasinya nggak ke rumah. Biasanya mereka habis saya ngisi kajian offline, kalau di Hasanah sambil menunggu Bu Suatun ngambil mobil biasanya ya, itu juga kadang ada akhwat yang mendekat cerita ya di kajian offline, dan ceritanya tuh subhanallah hampir sama ya, Masya Allah. Saya sedih rasanya, ya Allah, semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki keluarga kaum muslimin ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan keluarga-keluarga kaum muslimin ini keluarga-keluarga yang bahagia di dunia dan di akhiratnya. Masya Allah. Baik, kita kembali ke Jabir. Jadi Jabir berkata bahwa bibinya itu dicerai oleh suaminya. Fa'aradat an tajudda nakhlaha, dan bibinya pengen metik buah kurma ya. Tapi ketika bibinya pengen metik buah kurma, karena memang kan kalau di Arab buah kurma tuh ada di mana-mana, dan itu biasanya tidak jauh dari pemukiman. Ya, Masya Allah. Bahkan orang Arab itu sendiri ya teman-teman, kalau rumah yang mereka huni itu biasanya kan kotak gitu ya, kotak. Dan itu terlihat kan kalau dari luar kotakannya aja. Dalamnya tuh biasanya rata-rata ada pohon kurmanya, Masya Allah ya. Tinggal metik gitu ya. Fajazaruha rajulun an takhruj. Fajazaruha fanamna'aha. Ada seorang laki-laki yang melarang bibinya Jabir untuk keluar. Kenapa? Karena mengira bahwa bibinya Jabir ini masih dalam keadaan masa iddah, ya. Dan kita sudah pernah belajar kemarin, masa iddah itu berbeda-beda, ya. Kalau dicerai oleh suaminya, maka masa iddahnya salah satu quru. Ada 3 quru. 3 quru itu para ulama berbeda pendapat. 3 quru yang dimaksud adalah 3 kali sucian atau 3 kali haid. Jadi kalau perempuan dapat 3 kali sucian, ini menurut mazhab Imam Syafi'i, maka dia sudah selesai iddahnya. Atau kata Imam Abu Hanifah 3 kali haid, maka ini juga telah selesai iddahnya. Itu kalau dicerai oleh suaminya. Nah, mungkin bibinya Jabir ini belum sampai iddahnya, keluar pengen metik kurma. Maka akhirnya apa? Faqala fa'atat Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Maka fa'atat ini muannas, siapa yang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW? Yang datang bibinya Jabir. Bibinya Jabir mendatangi Rasulullah SAW dan ia berkata, ya, menceritakan. Maksudnya beliau mendatangi Rasulullah curhat-curhat. Ini benar-benar akhwat banget lah gitu ya. Kalau pertanyaan tuh pasti diawali dengan curhat. Ya, cerita lah bibinya Jabir nih. Ya, cerita kepada Rasulullah SAW. Beliau pengen metik buah kurma tapi ada yang melarang gitu ya. Gimana ini? Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bala fajuddin nakhlaki fa innaki asa an tasaddaqi au taf'ali ma'rufan. Maka kata Rasulullah SAW, bala maksudnya adalah silakan, boleh kamu ambil buah kurma, kamu petik buah kurma ya dari pohonnya, boleh silakan. Fajuddi nakhlaki, kata Rasulullah SAW, boleh silakan petik buah kurmamu gitu ya. Fa innaki asa, semoga engkau, asa itu adalah sebuah harapan ya, semoga engkau antasaddaqi, bisa bersedekah dengan buah kurma yang engkau petik itu, au taf'ali ma'rufan, atau engkau bisa berbuat kebaikan. Masya Allah ya teman-teman. Jadi ini menunjukkan bahwa yang namanya wanita iddah itu boleh keluar untuk memenuhi hajatnya. Ya, selagi tidak ada hajat yang atau keperluan yang ia inginkan, maka lebih baik di rumah. Kalau yang dicerai oleh suaminya, di rumah siapa? Sebaiknya di rumah suaminya. Ya, masalahnya di Indonesia ini biasanya bagi para perempuan yang dicerai oleh suaminya langsung dipulangkan ke rumah ibunya. Padahal di dalam Islam yang namanya iddah itu tinggal di rumah suaminya dulu. Iddah itu kan artinya ini ya, kalau dia memang belum ditalak 3, artinya suami ini masih bisa merujuk, masih bisa rujuk. Barangkali akhwat ini akhirnya diberikan hidayah oleh Allah, menyadari kesalahannya gitu ya misalnya, dan kembali lagi kepada suaminya. Subhanallah, Allahu Akbar. Atau suaminya kembali lagi kepada istrinya. Baik, kita baca minal fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadis. Apa faidah-faidah yang berhubungan dengan hadis ini? Yang pertama, jawazu khurujil mutallaqat naharan liqada'i hawaijuha. Ya, ingat ya teman-teman, Rasulullah SAW membolehkan keluarnya seorang istri yang dicerai oleh suaminya. Ya, kapan itu keluarnya? Naharan, siang hari.
Untuk apa? Liqadai hawaijuha. Hawaiz jamak dari hajah. Jadi seorang perempuan yang telah dicerai boleh keluar rumah di siang hari untuk memenuhi hajatnya, memenuhi keperluannya, boleh. Ya. Kalau sudah selesai keperluannya, masa iddah masuk lagi ke rumah. Masya Allah. Baik, yang kedua, hathul mar'a 'ala tasaddaq wa fi'al ma'ruf. Ya, seorang perempuan itu dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berbuat kebaikan. Kenapa kita kaum wanita itu dianjurkan sering-sering bersedekah? Karena Rasulullah SAW melihat mayoritas penduduk neraka adalah wanita, dan Rasulullah SAW yang menyuruh kita untuk bersedekah. Ya, jadi siapa yang menyuruh kita untuk banyak bersedekah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW waktu itu berpesan kepada kita, apa kata beliau? Ya ma'syaran nisa'i tasaddaqna. Ya, wahai kaum wanita, banyak-banyaklah bersedekah. Wa aktsirnal istighfar, dan perbanyaklah istighfar. Jadi kita nih teman-teman harus memperbanyak sedekah, juga memperbanyak istighfar. Kenapa? Apa kata Rasulullah SAW? Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Kata Rasulullah, sesungguhnya kata Rasulullah SAW, saya melihat banyak di antara penduduk neraka itu dari kalangan wanita. Subhanallah. Maka kemudian ada seorang wanita, dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kita itu banyak menjadi penduduk neraka? Ya, Masya Allah, ini wanitanya pengen tahu gitu ya, penasaran. Nih, lihat nih teman-teman. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pelajaran untuk kita semua. Kata Rasulullah SAW, di antaranya, kenapa kok para perempuan ini banyak di neraka? Di antaranya adalah tuksirnal lan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Perempuan tuh banyak yang mulutnya, lisannya nggak dijaga. Dia banyak keluar kata-kata laknat dari lisannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wa takfurnal ashir. Dan juga kaum wanita nih banyak mengingkari kebaikan suami. Ya, subhanallah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ya, ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlab lidhi lubbin minkun. Kata Rasulullah SAW, subhanallah, banyak kaum wanita itu yang dia itu kurang akal dan agamanya. Ya. Namun dia banyak yang mengalahkan laki-laki yang berakal gitu loh. Subhanallah. Ya kan teman-teman? Banyak kan para laki-laki yang dia salih akhirnya tertipu. Akhirnya dikalahkan oleh wanita ya. Jadi tipu daya wanita tuh begitu dahsyat. Banyak laki-laki baik yang akhirnya hancur di tangan kaum wanita. Maka jadilah istri-istri yang salihah. Jadilah wanita-wanita yang salihah. Dan ini tentunya nasihat untuk diri saya terlebih dahulu ya. Baik. Kemudian yang ketiga, taujihul mar'a li'amalil khair bi tariqi ghairi mubashir. Masya Allah ya. Taujihul mar'a, adanya anjuran juga untuk para wanita, untuk melakukan amal kebaikan, kebajikan dengan jalan yang dia tidak langsung ya, maksudnya bisa juga sedekah atau apapun lah. Ya, apa yang bisa kita lakukan dari kebaikan lakukan. Jadilah orang baik sampai kapan? Sampai Allah mencabut nyawa kita. Ya. Yang keempat, jawazu amalil mar'a fi zira'ah duna ikhtilat birrijalil ajanib. Diperbolehkannya seorang perempuan dia bekerja fi zira'ah, maksudnya dia dalam fi zira'ah itu mungkin dalam ini ya, di kebun gitu ya, fil hadiqah duna ikhtilat, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Tanpa bercampur baur dengan laki-laki ajanib, dengan laki-laki yang bukan mahram. Jadi laki-laki asing di sini yang dimaksud adalah laki-laki yang bukan mahram. Karena memang ya teman-teman, kalau saya lihat di Yaman sendiri, yaitu banyaknya yang berada di sawah gitu ya, di kebun, ngarit. Dari ngarit itu kalau orang Yaman yang dulu kami pernah belajar di sana tuh ya perempuan. Ya kalau di Indonesia kan laki-laki. Kalau di sana tuh perempuan. Ya. Jadi dibolehkannya seorang perempuan dia berada di kebun-kebun ya, walaupun mereka sedang masa iddah, dengan syarat tidak berkumpul langsung dengan kaum laki-laki. Baik, lanjut Mbak. Kita masuk ke hadis yang ke-95 dari Imran bin Husain. Ya, nah ini nih Masya Allah. Kita hari ini dapat hadis bagus-bagus ini ya. Semuanya bagus Masya Allah. Termasuk kita kenalan dengan Jabir, termasuk kita kenalan dengan Imran bin Husain, ya subhanallah. Dan Imran bin Husain ini teman-teman adalah seorang sahabi.
ya juga beliau memiliki banyak sekali keutamaan. Masya Allah, banyak sekali keutamaan. Bahkan di antara keutamaan beliau itu ya Imran bin Husain ini ya teman-teman. Di antara beliau termasuk juga sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika perang Khaybar, Imran ini juga datang kepada Rasulullah SAW untuk berbaiat. Ya subhanallah. Dan beliau ketika berbaiat dengan tangan kanannya, maka beliau pun bersumpah pada dirinya atas nama Allah bahwa beliau tidak akan menggunakan tangan kanannya untuk hal-hal yang buruk. Masya Allah, masya Allah. Di luar biasa ya Imran bin Husain ini benar-benar ketika hijrah tuh totalitas gitu loh, nggak setengah-setengah. Ya. Ketika berbaiat kepada Rasulullah masuk Islam, maka beliau subhanallah benar-benar menjadikan tangannya beliau pun takut untuk melakukan dosa. Masya Allah, ya masya Allah. Jadi masya Allah ya luar biasa, para sahabat itu imannya tuh bagus-bagus gitu loh. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya. Nah, Imran bin Husain ya akhwat, beliau juga termasuk perawi hadis. Ya masya Allah. Baik, kita baca dulu ya fawaidnya yang nomor 5. Nah ini nih. Yahussul Islam al-mar'a an yakuna ladaiha mal wa yahussuha ala istithmarihi fil amalis salih. Nah ini nih bagus nih faedahnya nih. Boleh dicatat. Jadi seorang perempuan juga dalam Islam boleh dia punya harta, boleh ladaiha mal, boleh ya. Dan tentunya hartanya tersebut akhirnya dipakai untuk kebaikan, untuk amal salih. Jadi kalau ada ibu-ibu nih zaman sekarang ya, dia misalnya berjualan online, ya kemudian dia dapat untung, ya boleh selagi dia bisa ngatur waktunya, selagi kewajiban di rumah sudah dibereskan, kewajiban terhadap suami, terhadap anak-anak sudah diselesaikan, maka dia boleh bekerja, ya. Dan dia dari hasil kerjanya uangnya untuk diinfakkan. Dan hasil kerja istri itu kalau mau menginfakkan, ya mau mensedekahkan, boleh tanpa izin suami, kecuali kalau memang itu hartanya suami, maka kita izin terlebih dahulu. Namun teman-teman, bukan berarti di sini saya menganjurkan semua ibu-ibu bekerja, enggak juga. Tergantung kondisi masing-masing, ya. Dilihat kondisinya. Kalau memang kondisinya anak-anaknya masih kecil, lebih baik fokus mendidik anak-anak, ya. Kalau misalnya ternyata kok dengan bekerja akhirnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilalaikan dari pekerjaan-pekerjaan rumah yang itu menjadi kewajibannya, sebaiknya tidak. Jadi lihat sikon ya, lihat kondisi. Baik, yang keenam, istiftaul mar'atul alim fil mas'alati tu'arid laha. Taib. Nah, ini tuh juga boleh seorang perempuan meminta fatwa kepada seorang alim, kepada seorang guru, seorang yang berilmu. Dan di sini bibinya Jabir meminta fatwa kepada Rasulullah SAW ya untuk menyelesaikan masalahnya. Yang ketujuh, at-tasaddaq yakunu bil mal wa bi ghairihi. Masya Allah ya, namanya sedekah itu ya teman-teman. Bisa dengan harta, bisa juga dengan yang lainnya ya. Bibinya Imran nih, bibinya Imran jadi Imran ya tadi ya. Bibinya Jabir ini beliau bersedekah dengan apa coba? Dengan kurma, ya kan? Jadi sedekah itu cakupannya luas. Bukan hanya dengan uang, tapi juga dengan sesuatu yang bukan hanya uang. Teman-teman punya ilmu, bisa sedekah ilmu. Teman-teman punya waktu, bisa dengan waktunya. Teman-teman punya skill, punya keahlian, maka teman-teman juga bisa dengan keahliannya. Sampai ya subhanallah, yang namanya sedekah itu kita membaca tasbih, subhanallah, 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 itu juga terhitung sedekah. Apa kata Rasulullah SAW? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih, setiap ucapan subhanallah, subhanallah dari lisan-lisan kita, maka itu juga termasuk sedekah. Subhanallah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah. Di setiap takbir kita itu juga sedekah. Ya, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, tahlil, wa kullu tahlilatin sadaqah, ya, la ilaha illallah, ya itu juga sedekah. Jadi perbanyak lisan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah agar itu menjadi sedekah untuk kita dan kelak kita akan memanennya di akhirat nanti. Subhanallah. Wa amrun bil ma'ruf, dan ketika kita beramar ma'ruf itu juga sedekah. Wa nahyun an munkar, dan ketika kita melarang kemungkaran itu juga sedekah. Subhanallah. Jadi banyak teman-teman. Ya, kenapa sedekah itu Rasulullah kasih pilihan banyak. Kalau sedekah itu hanya berupa uang, maka akan sedih orang-orang yang nggak punya uang. Ya nggak? Kan nggak semua hamba Allah itu
mampu bersedekah dengan uang, dengan materi. Tapi dia bisa berkesempatan bersedekah dan gak harus dengan harta, gak harus dengan uang. Tadi dengan menjaga lisan, dengan bertasbih, bertahlil, bertakbir, bertahmid, itu juga termasuk sedekah. Baik, yang kedelapan, hadal hadis fil mu'tamid min at-talaqati tsalitsa. Amma al-mu'tamida min at-talaqati ar-raj'iyyah fala takhruj min baitiha la lailan wala naharan illa bi idni taliquha hatta tantahi iddatuha illa lid-darurah. Nah, kata mu'alif di sini, kata Syekh, ternyata hadis ini berkaitan dengan wanita yang ditolak 3. Ya. Tapi kata beliau, kalau wanita yang dia ditolak raj'i, tolak raj'i itu berarti tolak 1, tolak 2, maka kata beliau, fala takhruj, janganlah keluar rumah wanita ini kecuali atas izin yang menceraikannya, maksudnya atas izin suaminya. La lailan wala naharan, enggak siang enggak malam, udah di rumah aja kata beliau ya. Illa biidni, ya, kecuali atas izin yang menceraikannya sampai habis iddahnya. Illa lid-darurah, kecuali memang dalam keadaan darurat. Baik, ya. Yang ke-9, yalzamul mutalaq salasan al-mabit fil bait fitratal iddah, ya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang diceraikan 3 kali, dia wajib untuk tinggal di rumahnya semasa menjalani iddah. Ya, wallahu taala a'lam. Baik. Kita lanjut di hadis yang setelahnya. An Imran bin Husain anna Rasulullah SAW qala fi hadhihi al-ummati khaswun wa mansukh wa qadfun. Faqala rajulun minal muslimin, ya Rasulullah wa ma tazaka? Qala idza dhaharatil qainatu wal ma'azib wa syuribatil khumur. Subhanallah ya akhwat. Saya bacakan dulu artinya ya teman-teman biar kita lebih paham ya. Jadi dari Imran bin Husain, tadi kita sudah bahas siapa Imran bin Husain. Beliau seorang sahabi. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW bahwa akan terjadi pada umat ini, fi hadhil ummah, yaitu pada umat Nabi kita Muhammad SAW, khasfun. Khasfun itu teman-teman, bumi ditenggelamkan oleh Allah. Ya, jadi adanya pembenaman bumi, pembenaman ke perut bumi. Jadi ini bumi yang sekarang kita injak nih akan terbuka dan Allah akan berikan bumi ini akhirnya apa? Dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu khusuf, ya. Wa maskhun. Maskhun itu naudzubillah ya, adanya pelemparan batu dari langit. Ya. Qadfun melempar. Kalau maskhun itu ada perubahan rupa, ya, perubahan rupa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ngeri ya teman-teman. Dan yang ketiga adanya pelemparan batu dari langit. Ini umatnya Nabi Muhammad loh, bukan umatnya Nabi Lut, ya bukan. Ya, nanti ada tuh ya dilempar batu dari langit. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwata illa billah. Ya teman-teman, hari ini kita astagfirullah. Kita banyak sekali ya peristiwa-peristiwa yang namanya pecinta sesama jenis, ya, laki-laki suka sama laki-laki, dan naudzubillah ya teman-teman. Dan ini ya subhanallah menjadi kengerian ya bagi kita ya, karena zaman sekarang tuh kemaksiatan masya Allah merajalela ya teman-teman. Ya, diantaranya itu naudzubillah summa naudzubillah ya, orang sudah nggak lagi sesuai dengan fitrahnya, masya Allah. Dan masya Allah ya teman-teman, di akhir zaman ini banyak sekali maksiat ya subhanallah, sampai-sampai Rasulullah SAW itu tidaklah Rasulullah SAW berkata ya, bersabda, kecuali ini akan terjadi ya. Dan subhanallah ya teman-teman, tidaklah jua ya ujian-ujian ini datang ya, siksaan adab datang kecuali atas kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi kerusakan di muka bumi ini terjadi diantaranya karena tangan-tangan manusia, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh kita. Masya Allah ya teman-teman, subhanallah. Dan ini ngeri ya, kita sudah hidup di akhir zaman, dan itu sudah jelas ya, jelas tentang kehidupan akhir zaman itu sudah banyak sekali macam ragamnya, itu sudah ada gitu ya di masa kita, masya Allah. Dan ketika itu ada seorang dari kaum muslimin bertanya ya Rasulullah, wa mata zaka, kapan itu terjadi? Rasulullah SAW mengatakan nih, ada ciri-cirinya teman-teman ya. Idza dhaharatil qainatu, kalau muncul penyanyi-penyanyi wanita. Dan
zaman kita sudah banyak ya penyanyi wanita yang lenggak-lenggok di atas panggung, ya dengan lirik lagu yang apapun yang diucapkan, tetap yang namanya lenggokan wanita itu jadi fitnah bagi kaum laki-laki. Apapun itu lirik lagunya, ya. Hati-hati ya akhwat, kita itu fitnah terbesar bagi kaum laki-laki. Jaga diri kita baik-baik, jaga diri kita baik-baik. Dan ini nasihat untuk diri saya terlebih dahulu. Jangan sampai aurat kita ya akhirnya membuat laki-laki terfitnah. Jangan sampai goyangan-goyangan kita akhirnya membuat laki-laki terfitnah. Ya subhanallah. Dan hasbunallah wa ni'mal wakil, zaman sekarang sudah banyak para biduati ya, kalau perempuannya biduati, penyanyi kaum wanita yang sudah malu, sudah dicabut rasa malunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Baik, kemudian yang pertama itu kalau muncul penyanyi wanita. Yang kedua, kalau tersebarnya ma'azif, alat musik. Ini Rasulullah yang berkata, bukan saya. Kalau ada yang mohon maaf ya kurang terima, bukan saya yang berkata, tapi Rasulullah SAW. Ya. Jadi sekarang kita sudah ada di zaman di mana alat musik dengan berbagai macamnya ada. Ya subhanallah. Dan kita tahu ya teman-teman bahwa hari kiamat itu tidak terjadi kecuali kata Rasulullah SAW tersebarnya musik gitu ya, tersebarnya beserta alat musik juga ya. Dan di zaman kita sekarang sudah terjadi, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Ini kalau kita ini ya sering merenung gitu ya Allah, kanan kiri kerusakan ada di mana-mana ya Allah. Semakin dekat dengan hari kiamat ya subhanallah, maka kita harusnya perbanyak istighfar ya akhwat ya subhanallah. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya tidaklah itu kayak pembendaman bumi, pelemparan batu dari langit. Yaitu terjadi ketika apa? Wasyuribatil khumur. Ketika tersebarnya orang-orang yang minum minuman keras ya subhanallah. Dan hari ini ya teman-teman, banyak sekali minuman-minuman keras tersebar di mana-mana. Bahkan data terbaru itu ada miras dalam bentuk saset, dalam bentuk bubuk. Ya hati-hati, ada minuman keras itu bentuknya bukan lagi cairan tapi dalam bentuk bubuk. Ya, maka ini hati-hati. Kita berdoa kepada Allah. Tidak ada yang bisa kita lakukan ya di kehidupan akhir zaman ini kecuali kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kecuali banyak-banyak kita meminta pertolongan kepada Allah. Ya subhanallah. Karena banyak sekali ya teman-teman. Ciri kehidupan itu sudah akhir zaman. Di antaranya apa? Diutusnya Rasulullah SAW ke muka bumi untuk menjadi seorang nabi itu sudah tanda akhir zaman. Ya. Wafatnya Nabi kita Muhammad SAW juga tanda akhir zaman. Ya. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW pernah mengatakan ya, bahwa di antara tanda datang hari kiamat itu, di antaranya kata Rasulullah SAW adalah kematianku. Dan ini hadisnya sahih, ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, subhanallah. Dan subhanallah ya, Baitul Maqdis ketika akhirnya berhasil ditaklukkan, ya, itu juga termasuk dari tanda akhir zaman. Ya, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Dan mewabahnya penyakit ya, penyakit taun, penyakit menular ya, dan juga banyaknya kematian mendadak itu juga tanda akhir zaman. Dan sekarang kita sudah hidup di dalamnya. Subhanallah. Banyak kan teman-teman sekarang itu ya, ada tetangga kita atau orang terdekat kita atau orang sekampung kita yang dia sehat-sehat ya, kemudian tiba-tiba kita dengar esoknya meninggal dunia gitu ya, Masya Allah. Dan Masya Allah ya, ini juga termasuk tanda akhir zaman. Dan Rasulullah SAW mengatakan nanti kelak ya, di antara tandanya tuh ini belum terjadi ya, nanti ada banyak harta berlimpah ruah gitu ya, dan orang sudah nggak nerima sedekah karena semuanya sudah makmur, semuanya sudah punya uang, punya harta. Jadi ini mungkin pas kejadiannya pas di masa-masa Islam gemilang. Jadi nanti ada periode di mana nanti
bumi ini diraih kembali oleh Islam. Kejayaan Islam ini akan kembali lagi meraih kemenangannya. Tenang ya teman-teman, kita sedang diuji sekarang, bersabarlah. Kelak nanti dunia akan Allah berikan kepada kaum muslimin. Sampai-sampai kalau sudah semuanya sejahtera, orang nggak ada yang terima sedekah. Semuanya sudah cukup, merasa cukup. Ya Masya Allah. Dan juga ya, subhanallah, terjadinya banyak fitnah. Ya. Jadi di antara tanda akhir zaman nih, terjadinya banyak fitnah. Ada orang yang pagi itu beriman, sorenya sudah kafir. Ya, apa yang bisa kita lakukan ya akhwat di akhir zaman ini? Banyak-banyak berdoa sama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikan hati, ya tetapkanlah diriku di atas agamamu. Banyak-banyak baca doa ini. Ya banyak-banyak baca doa ini. Rasulullah SAW pun banyak baca doa ini. Ya subhanallah. Dan di antara ya tanda akhir zaman nih ya akhwat, adanya munculnya nabi palsu. Di zaman Rasulullah SAW sudah ada tuh nabi palsu. Ya Musailam al-Kadzab. Ya subhanallah. Dan di antara tanda akhir zaman tuh banyaknya orang yang nggak amanah. Nah, ini juga di antara tandanya nih. Banyak orang diberikan amanah tapi disia-siakan. Diangkatnya ilmu, diwafatkannya para ulama, orang-orang alim banyak yang meninggal dunia. Ini juga sama tanda akhir zaman. Ya. Akhirnya yang ada kebodohan di mana-mana, subhanallah. Banyaknya orang-orang zalim, ini juga tanda akhir zaman. Merebaknya perzinahan. Di zaman sekarang sudah banyak sekali anak-anak SMA, SMP yang dia hamil di luar nikah. Jaga anak-anak kita ya akhwat. Jaga anak-anak kita ya akhwat. Kalau dulu kita khawatir punya anak gadis, sekarang nggak anak gadis, nggak anak laki-laki, semuanya sama. Kita khawatir, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan dari orang-orang yang buruk. Semoga Allah menjauhkan anak keturunan kita dari yang namanya perzinahan. Kemudian di antara tanda akhir zaman adalah merebaknya riba. Ya, riba sudah mulai banyak sekali. Zaman sekarang ya banyak juga bank-bank yang sudah tidak lagi mengatasnamakan bunga. Karena masyarakat tahu kalau bunga nggak boleh. Mereka ada nama lain tuh. Bukan bunga apa, saya pernah dapat konsultasi dari seorang ibu itu. Jadi bukan bunga bahasanya ya. Subhanallah. Dan ini terjadi di Indonesia ya. Dan subhanallah di antara tanda akhir zaman tadi ya, merebaknya minuman keras, merebaknya para biduan wati ya Masya Allah. Ini semuanya terjadi pada zaman kita. Dan ya di zaman kita juga, di antara tanda akhir zaman teman-teman, banyak orang berlomba-lomba membangun masjid yang bagus, yang megah. Ini terjadi kan pada zaman kita kan. Orang itu ya mereka rela untuk safar. Kemana? Ke masjid. Padahal Rasulullah SAW mengatakan la tasyuddur rihal illa fi salasati masajid. Ya, janganlah kalian tuh benar-benar menyeringkan untuk safar kecuali di 3 masjid. Apa itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena punya keutamaan. Ya, salat di Masjidil Haram 100.000, salat di Masjidil Nabawi 1.000, salat di Masjidil Aqsa 500. Ya, jadi ada keutamaannya. Boleh kita untuk ke sana melakukan perjalanan jauh dan melaksanakan salat nanti ya. Subhanallah. Dan subhanallah ya teman-teman, di antara tanda akhir zaman itu la haula wala quwata illa billah, pasar semakin dekat. Sekarang kan teman-teman di rumah nunul ya datang barang. Nah, itu kan sudah semakin didekatkan sama Allah. Ya kan? Sekarang banyak juga tuh di mana-mana toko berdempet-dempetan ya toh. Nah, sekarang sudah banyak ya. Jadi pasar didekatkan oleh Allah. Ya subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Banyaknya orang yang memutuskan tali silaturahim, itu juga di antara tanda akhir zaman. Dan ini terjadi di zaman kita ya akhwat ya. Anak-anak yang semakin berani kepada orang tuanya ya subhanallah. Dan ini juga termasuk dari tanda akhir zaman ya, adanya banyak gempa ya Masya Allah. Ini semuanya tanda akhir zaman. Subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya ya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Amin Allahumma amin. Baik, kita baca fawaidnya. Minal fawaid al muta'alliqah bi maudhu'il hadis. Apa saja nih faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, ini bukan saya, mohon maaf sekali ya, bukan saya yang berkata, tapi Syekh. Apa kata Syekh? Ya tentunya Syekh juga berkata sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau, adanya hurmatul ghina, yang namanya nyanyian
musik itu diharamkan hukumnya. Ya, kalau ada yang protes ya, kok bisa kayak gini-gini? Monggo silakan, jangan ke saya hanya menukilkan perkataannya Syekh. Ya. Dan memang ya teman-teman, kenapa sih musik itu diharamkan? Karena melalaikan kita dari berzikir kepada Allah. Ya, subhanallah. Jadi jangan sampai ya teman-teman kita tuh beralasan, tapi kan kalau kita dengerin musik jadi semangat kerjanya. Kita kalau dengerin musik jadi semangat dagangnya. Itu hanya godaan syaitan. Ya, itu hanya godaan syaitan. Percayalah, yang namanya apa yang dilarang oleh Rasulullah itu pasti ada banyak manfaatnya untuk kita. Ya. Baik, yang kedua ini intishar al-maghniyat fil mujtama'i sababun nuzul adab. Tersebarnya banyak musik, banyak nyanyian di masyarakat itu diantara sebab diturunkannya adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anna fasadul mar'a yaqtariyan bil ghina wal musiqa wa syarbul khamr. Ya. Fa innal maraqis la takhlu min hadhihi thalas. Kata beliau, kerusakan wanita ini dimulai dari apa? Dari tiga ini. Apa tadi? Dari nyanyian, dari minum-minuman keras, dan dari berjoget. Ya. Dan ini tuh diantara kerusakan seorang wanita. Ya subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Semua sudah terjadi di zaman kita ya akhwat. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali perbanyak amal saleh, terutama di waktu kita masih sehat. Karena kalau fisik kita masih kuat, ya badan kita sehat, kita merutinkan berbagai macam amal sholih. Nanti ketika sudah waktunya, usia kita sudah lanjut usia, sudah ada udzur, sudah tidak mampu lagi untuk merutinkan amal sholih, maka apa yang sudah kita istiqomahkan saat ini akan ditulis pahalanya oleh Allah walaupun kita tidak mampu untuk melaksanakan amal sholih tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga anak-anak kita, keturunan kita, keluarga besar kita dari segala perbuatan yang buruk. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya orang-orang yang ketika mendengar maka kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat menambah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita semuanya orang-orang yang apabila mendengar sebuah kebenaran, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Itu yang bisa saya sampaikan kajian di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.